Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya sosok yang paling agung, yang paling mulia dan paling besar kecintaannya terhadap umatnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seseorang itu kelak akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Maka sudahkah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya sehingga kita layak dikumpulkan dengan beliau di surganya kelak? Bukankah di antara syarat mencintai adalah sering menyebutnya? Man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Barang siapa yang menyukai sesuatu maka dia akan sering menyebutnya. Maka sudahkah kita menjadikan nama beliau sebagai nama yang paling sering kita sebut sehari-hari? Sudahkah kita menjadikan nama indah beliau sebagai penghias bibir-bibir kita dan penghias selawat-selawat cinta kita dalam sehari-hari? Jika belum, maka bagaimana mungkin kita mengaku cinta kepada beliau sedangkan syarat cinta yang paling sederhana belum mampu terpenuhi? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi." Tidaklah sempurna iman seseorang sampai ia menjadikanku sebagai sosok yang paling ia cintai, melebihi anaknya, melebihi orang tuanya, bahkan melebihi seluruh manusia di seluruh muka bumi ini. Maka sudahkah kita mampu dengan sebenar-benarnya menjadikan baginda Nabi kita sebagai sosok yang paling kita cintai melebihi yang lain? Jika belum, maka bisa jadi ada masalah di dalam pengakuan cinta kita kepada beliau. Bisa jadi karena kita belum mampu mengenal beliau dengan baik dan benar, sehingga belum muncul rasa cinta yang sebenarnya. Sebagaimana kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Bagaimana mungkin kita akan menyayangi Rasulullah dan mencintai Rasulullah jika kita belum mampu mengenalnya dengan baik? Maka bulan Rabiul Awal, bulan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah momentum yang paling tepat untuk mengenal lebih dalam sosok agung Rasulullah dengan kembali membuka lembaran-lembaran sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca sejarah perjalanan kehidupan beliau, akhlak beliau, budi pekerti beliau, sehingga kemudian muncul rasa cinta yang sebenarnya dalam diri kita kepada beliau. Sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Quraish Shihab, bahwa hakikat bermaulid Nabi yang sebenarnya adalah dengan cara membaca sirah nabawi untuk memunculkan rasa cinta di hati kita kepada beliau. Maka siapapun yang telah membaca sirah nabawi dengan baik dan benar, insya Allah akan memunculkan rasa kagum dan cinta di hatinya kepada Nabi, meskipun dari kalangan non-muslim dan barat. Karena sejarah telah membuktikan bahwa banyak sekali orang-orang barat, tokoh-tokoh non-muslim, yang akhirnya memilih kagum dan terpesona kepada Rasulullah, tentunya setelah melakukan pembacaan sirah yang benar dan penelitian perjalanan kehidupan Nabi yang utuh. Sebut saja diantaranya adalah Michael Hart. Dia seorang sejarawan barat dan berani meletakkan Rasulullah SAW di nomor urut pertama sebagai tokoh yang paling berpengaruh sepanjang zaman. Kemudian ada Karen Armstrong, seorang mantan biarawati dan penulis novel, penulis perbandingan agama yang cukup banyak. Dia dengan tegas mengatakan bahwa Rasulullah adalah sosok yang paling jenius dan paling sukses merubah peradaban dunia. Kemudian selanjutnya ada Craig Considen, seorang dosen sosiologi kelahiran Amerika. Dia menulis buku dengan judul Muhammad Sang Nabi Cinta sebagai bukti kekaguman dia kepada Rasulullah. Kemudian yang terakhir ada Annie Besant, seorang tokoh teosofi barat kelahiran Inggris. Dia dengan tegas mengatakan bahwa mustahil bagi orang yang mendalami dan membaca sirah nabawi kemudian hanya muncul rasa hormat saja, tapi bahkan seharusnya lebih dari itu, muncul keyakinan yang kuat dan keimanan yang kokoh bahwa Nabi Muhammad adalah bukan manusia biasa, tapi utusan Allah yang dibimbing oleh wahyu. Masya Allah, ini adalah bukti yang nyata bahwa
cinta adalah berangkat dari kenal yang lebih dekat. Dan orang-orang barat telah membuktikan itu. Karena orang yang mengaku cinta dengan baik dan benar, maka yang tampak dari orang yang dicintai yang terlihat adalah keindahan dan kelebihan yang begitu banyak. Sehingga kemudian orang-orang barat memilih kagum terhadap Rasulullah setelah melakukan pengenalan yang lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Ini adalah orang-orang barat yang non-muslim. Bagaimana dengan kita yang mengaku muslim dan bahkan menjadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi kita? Kalau kita sampai kalah mengenalnya dengan mereka, maka betapa malunya kita terhadap Rasulullah dan terhadap mereka. Maka sudah selayaknya bulan Rabiul Awal kita jadikan momentum untuk lebih dekat mengenal kepada Rasulullah SAW. Karena siapapun yang kenal dengan Rasulullah maka akan pasti muncul rasa kagum dan cinta kepada beliau. Siapapun yang tidak kenal kepada Rasulullah, maka dia tidak akan cinta kepada beliau. Maka benar yang dikatakan Dr. Syafi'i Antonio di dalam bukunya The Super Leader Manager, bahwa orang muslim yang tidak mampu mengenal Rasulullah dengan baik dan benar, tidak mampu mencintai dan kagum terhadap beliau, maka dia seperti orang yang rabun dekat. Sebaliknya orang barat yang masih memusuhi Rasulullah, yang masih membenci Rasulullah, bahkan menghina Rasulullah dengan gambar-gambar karikatur yang tidak sewajarnya, maka dia seperti orang yang rabun jauh, karena dia belum mampu kenal Rasulullah sehingga masih ada benci dan dendam kepada Rasulullah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rabiul Awal ini agar Allah menjadikan kita sebagai pribadi yang semakin kenal dekat terhadap Rasulullah, sehingga kemudian semakin cinta kepada Rasulullah, sehingga kemudian banyak mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin.